Izinkan saya bertanya sesuatu yang sangat serius kepada Anda. Apakah Anda benar-benar berjalan di jalan Tuhan atau hanya berjalan di jalan Anda sendiri sambil membawa nama Tuhan di atasnya? Banyak orang berpikir bahwa percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja, atau membagikan ayat Alkitab sudah cukup. Tetapi Yesus sendiri berkata dengan jelas bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Ini bukan kata-kata ringan, ini adalah peringatan yang harus mengguncang hati kita. Karena kenyataannya, ada banyak orang yang merasa mereka dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya sedang berjalan menuju kehancuran. Jalan itu terasa nyaman, populer, dan mudah. Namun jalan Tuhan berbeda. Jalan itu sempit, mahal, dan seringkali tidak dipenuhi pujian. Tetapi hanya jalan itu yang membawa kepada kehidupan. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar berada di jalan itu? Tanda pertama yang paling jelas, tetapi paling jarang dibicarakan, adalah ini: Anda sedang dipangkas, dan itu menyakitkan. Jika Anda benar-benar berjalan bersama Tuhan, Anda tidak akan hanya mengalami berkat, Anda juga akan mengalami pemangkasan. Dalam Yohanes 15:2, Yesus berkata bahwa setiap cabang yang berbuah akan dipangkas supaya menghasilkan lebih banyak buah. Perhatikan itu. Tuhan tidak memangkas cabang yang mati. Dia memangkas cabang yang sudah berbuah. Mengapa? Karena Tuhan tidak puas dengan cukup baik. Dia ingin lebih banyak buah, lebih banyak penyerahan, lebih banyak karakter Kristus di dalam Anda. Dan untuk itu, ada hal-hal yang harus dipotong. Tetapi pemangkasan tidak terasa menyenangkan. Rasanya seperti kehilangan, rasanya seperti kebingungan. Anda mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau mengambil ini dariku? Bukankah ini baik?" Namun kebenarannya adalah, pemangkasan bukan hukuman. Itu adalah persiapan. Hubungan yang tiba-tiba berakhir, pekerjaan yang tidak jadi, rencana yang gagal meskipun Anda sudah berdoa. Semua itu bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah tangan Tuhan yang sedang memotong sesuatu yang menghalangi pertumbuhan Anda. Seringkali kita justru memegang erat hal-hal yang Tuhan ingin lepaskan dari hidup kita. Kita melekat pada kenyamanan, rutinitas, identitas lama, bahkan dosa. Lalu ketika Tuhan mulai memotong, kita merasa seperti diserang. Tetapi sebenarnya Anda tidak sedang diserang. Anda sedang dibentuk. Jalan Tuhan hampir selalu dimulai dengan pemangkasan sebelum berkat datang. Jika Anda ingin bertumbuh, jika Anda ingin berjalan dalam tujuan hidup Anda, maka Anda harus belajar untuk tidak melawan proses itu. Biarkan Tuhan mengangkat apa yang sudah tidak cocok lagi dengan masa depan Anda. Biarkan Dia memotong apa yang diam-diam melemahkan Anda. Biarkan Dia membentuk Anda menjadi pribadi yang bukan hanya bertahan, tetapi menghasilkan buah yang nyata dan bertahan lama. Karena satu hal yang pasti, tidak ada yang Tuhan potong dari hidup Anda yang lebih berharga daripada apa yang sedang Dia siapkan untuk Anda. Jadi, jika saat ini Anda merasakan sakit, kehilangan, atau kebingungan, jangan langsung berpikir bahwa Anda keluar dari jalan Tuhan. Justru, bisa jadi itu adalah tanda pertama bahwa Anda sedang tepat di tempat yang Tuhan inginkan. Mari kita jujur, ketika Anda benar-benar mulai berjalan di jalan Tuhan, lingkaran pergaulan Anda tidak akan tetap sama. Akan ada orang-orang yang menjauh, akan ada yang merasa tidak nyaman dengan perubahan Anda. Bahkan, orang yang dulu sangat dekat bisa perlahan menghilang dari hidup Anda. Dan tidak selalu karena mereka membenci Anda. Seringkali karena terang dalam diri Anda mulai menyingkap kegelapan dalam diri mereka. Yesus sendiri sudah memperingatkan hal ini. Dalam Lukas 12:51, Dia berkata bahwa Dia datang bukan hanya membawa damai, tetapi juga pemisahan. Ini bukan gambaran Yesus yang sering dibicarakan orang, tetapi ini adalah kebenaran. Ketika Anda memilih untuk hidup dalam kebenaran, akan ada pergeseran yang tidak bisa dihindari. Persahabatan yang dibangun di atas gosip akan runtuh. Hubungan yang berakar pada dosa akan terputus.
Orang-orang yang nyaman dengan versi Anda yang setengah-setengah akan mulai merasa terganggu dengan versi Anda yang mulai sungguh-sungguh. Dan itu menyakitkan. Anda mungkin akan merasa disalahpahami. Anda mungkin merasa sendirian. Bahkan Anda bisa bertanya, apa saya melakukan sesuatu yang salah? Namun kenyataannya, Anda tidak melakukan kesalahan. Anda justru melakukan hal yang benar. Anda memilih untuk berjalan dalam terang. Masalahnya, tidak semua orang siap berjalan dalam terang bersama Anda. Ada orang-orang yang hanya bisa berjalan bersama Anda selama Anda masih berkompromi. Tetapi saat Anda mulai taat, mereka menjauh. Ini bukan kegagalan, ini adalah proses pemisahan yang Tuhan izinkan. Jangan mengejar mereka. Jangan menurunkan standar Anda hanya untuk mempertahankan hubungan. Jangan mengorbankan panggilan Anda demi tetap diterima. Karena apa yang Tuhan sedang lakukan sebenarnya sangat jelas. Dia sedang membersihkan ruang dalam hidup Anda. Dia mengosongkan tempat supaya Dia bisa mengisinya dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tidak hanya menyukai kepribadian Anda, tetapi juga mendukung tujuan rohani Anda. Orang-orang yang menajamkan iman Anda, bukan yang memuaskan keinginan daging Anda. Ketika Anda berada di jalan Tuhan, Anda mulai mendapatkan sesuatu yang sangat penting, kepekaan rohani. Anda mulai bisa membedakan siapa yang benar-benar membangun Anda dan siapa yang hanya menguras Anda. Anda berhenti menyamakan kedekatan dengan tujuan. Anda menyadari bahwa tidak semua orang yang pernah ada dalam hidup Anda memang ditakdirkan untuk tetap tinggal. Beberapa orang hanya hadir untuk musim tertentu. Mereka seperti perancah dalam sebuah bangunan. Mereka ada selama proses pembangunan, tetapi setelah itu harus dilepas. Jika Anda terus mempertahankan mereka, justru akan menghambat bentuk akhir yang Tuhan inginkan. Ini mungkin sulit diterima, tetapi sangat penting untuk dipahami. Kedekatan tidak selalu berarti panggilan. Kehadiran tidak selalu berarti tujuan. Ketika Anda mulai berjalan bersama Tuhan, Anda akan berhenti menyebut semua orang sebagai keluarga hanya karena mereka pernah ada di masa sulit Anda. Anda mulai melihat dengan lebih jelas siapa yang benar-benar sejalan dengan arah Tuhan dalam hidup Anda. Dan di titik itu, Anda belajar untuk melepaskan. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan damai. Bukan dengan kepahitan, tetapi dengan ucapan syukur. Bersyukur bukan hanya untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan, tetapi juga untuk orang-orang yang Dia singkirkan. Karena kehilangan teman tidak selalu berarti kemunduran. Terkadang, itu adalah tanda bahwa Anda akhirnya bergerak maju. Jika saat ini Anda merasa lingkaran Anda semakin kecil, jika orang-orang mulai menjauh tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Bisa jadi, itu adalah tanda kedua bahwa Anda sedang berjalan di jalan Tuhan. Ada sesuatu yang sangat kuat yang mungkin sedang terjadi dalam hidup Anda, bahkan tanpa Anda sadari sepenuhnya. Anda tidak lagi menginginkan hal-hal yang dulu sangat Anda kejar. Dulu, mungkin Anda sangat haus akan pengakuan, kesuksesan, atau penerimaan dari orang lain. Dulu, Anda merasa nyaman di lingkungan tertentu, menikmati hal-hal tertentu, dan mengejar tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sekarang, sesuatu terasa berbeda. Dan ini bukan sekadar karena Anda bertambah dewasa atau sedang berubah selera. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang sedang membentuk ulang hati Anda. Mazmur 37:4 berkata bahwa ketika kita bersukacita dalam Tuhan, Dia akan memberikan keinginan hati kita. Banyak orang salah mengerti ayat ini. Mereka berpikir Tuhan akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Tetapi makna yang sebenarnya jauh lebih dalam. Ketika Anda benar-benar dekat dengan Tuhan, Dia tidak hanya memenuhi keinginan Anda, Dia mengubah keinginan itu sendiri. Tiba-tiba, Anda tidak lagi terobsesi dengan popularitas. Anda mulai merindukan kemurnian. Anda tidak lagi terikat pada ambisi duniawi yang kosong. Anda mulai lapar akan ketaatan. Anda tidak lagi mencari validasi dari manusia. Anda mulai haus
akan hadirat Tuhan. Perubahan ini tidak datang secara alami. Ini bukan hasil usaha manusia semata. Ini adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam Anda. Ketika Anda berada di jalan Tuhan, selera rohani Anda berubah. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang mulai membuat Anda tidak nyaman. Anda tidak lagi menikmati dosa seperti dulu. Lingkungan tertentu yang dulu terasa normal, sekarang terasa berat. Musik, tontonan, percakapan, bahkan gaya hidup tertentu mulai terasa asing bagi jiwa Anda. Anda merasakan ketidaknyamanan yang kudus. Dan penting untuk dipahami, ini bukan legalisme. Ini bukan karena Anda menjadi terlalu rohani. Ini adalah proses pemurnian. Roh Tuhan sedang membersihkan apa yang tidak lagi sesuai dengan identitas baru Anda. Perubahan ini juga terlihat dalam cara Anda memandang hidup. Tujuan Anda mulai berubah. Doa-doa Anda mulai berubah. Cara Anda mendefinisikan berkat juga berubah. Anda tidak lagi hanya meminta hidup yang mudah. Anda mulai meminta hidup yang bermakna. Anda tidak lagi hanya mengejar apa yang menyenangkan daging. Anda mulai mencari apa yang menguatkan roh. Anda mulai lebih peduli pada pertumbuhan kekal daripada kenyamanan sementara. Dan seringkali, orang-orang di sekitar Anda tidak akan mengerti perubahan ini. Mereka mungkin berkata bahwa Anda sudah berubah. Mereka mungkin menganggap Anda terlalu serius, terlalu ekstrim, atau tidak lagi menyenangkan seperti dulu. Tetapi, itu bukan masalah. Anda tidak dipanggil untuk menghibur dunia. Anda dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Jadi, jika Anda merasa keinginan Anda berubah, jika Anda menemukan sukacita dalam hal-hal yang memperdalam iman Anda, jika Anda mulai lebih mencintai Tuhan daripada dunia, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah bukti. Bukti bahwa Anda tidak lagi hanya menjalankan agama secara kosong. Anda benar-benar sedang berjalan bersama Tuhan. Dan perubahan ini akan terus berlanjut. Semakin Anda dekat dengannya, semakin jelas perbedaan antara apa yang berasal dari dunia dan apa yang berasal dari Tuhan. Jadi, jangan melawan perubahan itu. Jangan mencoba kembali ke versi lama Anda hanya karena merasa lebih nyaman. Versi lama itu bukan lagi siapa Anda sekarang. Anda sedang dibentuk menjadi pribadi yang baru. Dan jika keinginan Anda benar-benar sedang berubah ke arah yang lebih kudus, lebih dalam, dan lebih berfokus pada Tuhan, itu adalah tanda ketiga bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Berjalan di jalan Tuhan tidak berarti hidup Anda akan sempurna. Itu tidak berarti semua masalah hilang, semua doa langsung dijawab, atau semua rencana berjalan mulus. Namun ada satu hal yang akan Anda miliki ketika Anda benar-benar berada di jalannya. Damai sejahtera yang tidak masuk akal. Filipi 4:7 mengatakan bahwa damai sejahtera dari Tuhan melampaui segala akal dan akan menjaga hati serta pikiran kita dalam Kristus. Perhatikan kata-kata itu. Damai yang melampaui pengertian. Itu berarti orang lain mungkin tidak akan mengerti bagaimana Anda bisa tetap tenang di tengah badai. Anda mungkin sedang menghadapi tekanan, kehilangan, atau ketidakpastian. Dari luar, hidup Anda terlihat kacau, tetapi di dalam ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Karena damai dari Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Damai itu berasal dari hubungan. Dunia menawarkan ketenangan yang sementara, pelarian sesaat, atau gangguan untuk melupakan masalah. Tetapi damai dari Tuhan berbeda. Damai itu menjaga Anda, menopang Anda, dan menguatkan Anda. Saat segala sesuatu di sekitar Anda berteriak bahwa Anda harus menyerah, ada suara lembut di dalam yang berkata, "Aku bersamamu." Dan itu cukup untuk membuat Anda tetap berdiri. Jika Anda berada di jalan Tuhan, hidup Anda mungkin tidak selalu indah. Anda tetap bisa menangis, Anda tetap bisa bergumul, Anda tetap merasakan sakit, tetapi Anda tidak akan hancur. Anda mungkin berjalan melalui api, tetapi Anda tidak akan terbakar. Anda mungkin melewati lembah, tetapi Anda tidak akan tinggal di sana selamanya. Karena damai Tuhan lebih kuat daripada masalah yang Anda hadapi.
Namun ada satu hal yang perlu Anda waspadai. Jangan pernah menyamakan damai dengan kesempurnaan. Seringkali, iblis mencoba menipu dengan pikiran seperti ini. Jika kamu benar-benar berjalan dengan Tuhan, mengapa hidupmu masih sulit? Atau, lihat hidupmu, semuanya berantakan, mungkin kamu salah jalan. Itu adalah kebohongan. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Dalam Yohanes 16:33, dia berkata bahwa di dunia ini kita akan menghadapi kesulitan. Tetapi dia juga berkata untuk tetap kuat karena dia telah mengalahkan dunia. Artinya, kehadiran Tuhan tidak menghapus semua masalah, tetapi memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Jadi jika Anda sedang berjuang, tetapi tetap memiliki damai. Jika segala sesuatu di sekitar Anda goyah, tetapi hati Anda tetap teguh, itu bukan tanda bahwa Anda lemah. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak bergantung pada dunia, tetapi pada Tuhan. Itu adalah konfirmasi bahwa Anda berada tepat di tempat yang Tuhan inginkan, meskipun tidak terlihat sempurna. Karena damai bukan bukti bahwa hidup Anda mudah. Damai adalah bukti bahwa Tuhan menyertai Anda. Jika Anda merasakan damai seperti itu di tengah situasi yang tidak masuk akal, maka itu adalah tanda keempat bahwa Anda sedang berada di jalan Tuhan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Jika seseorang bisa hidup dalam dosa tanpa merasa apa-apa, itu bukan tanda bahwa dia kuat. Itu tanda bahwa dia sedang menjauh dari Tuhan. Salah satu tanda paling jelas bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda adalah teguran di dalam hati, atau yang sering disebut sebagai conviction. Dalam Yohanes 16:8 dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyatakan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Teguran itu bukan berarti Tuhan membenci Anda. Teguran bukan rasa malu yang menghancurkan. Teguran bukan penolakan. Justru sebaliknya, teguran adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda terlalu besar untuk membiarkan Anda tetap seperti dulu. Itu adalah cara Tuhan menyentuh hati Anda dan berkata, "Itu bukan lagi siapa kamu." Ketika Anda benar-benar berjalan di jalan Tuhan, Anda mulai peka terhadap hal-hal yang dulu Anda abaikan. Anda mungkin mengatakan sesuatu yang kasar, lalu langsung merasa tidak nyaman. Anda menonton sesuatu yang tidak sehat, tetapi tidak bisa menikmatinya seperti dulu. Anda memperlakukan seseorang dengan salah, lalu hati Anda tidak tenang sampai Anda memperbaikinya. Itu bukan sekedar rasa bersalah, itu adalah pertumbuhan. Itu tanda bahwa hati Anda masih lembut. Itu tanda bahwa roh Anda masih hidup. Itu tanda bahwa Tuhan masih berbicara, dan Anda masih mau mendengar. Namun ada satu hal yang sangat penting di sini. Bukan hanya soal merasa ditegur, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Ada orang yang merasakan teguran, tetapi mengabaikannya. Ada juga yang merasakan teguran, lalu bertobat. Pertobatan bukan sekadar berkata, "Saya salah." Pertobatan adalah keputusan untuk berubah arah. Bukan hanya penyesalan, tetapi penyelarasan kembali dengan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak hanya ingin merasa lebih baik. Mereka ingin hidup benar. Mereka tidak hanya meminta maaf untuk menghindari konsekuensi. Mereka mengaku dosa karena mereka ingin hati mereka bersih di hadapan Tuhan. Dan ada sesuatu yang indah dalam proses ini. Semakin Anda merespons teguran dengan cepat, semakin jelas Anda mendengar suara Tuhan. Semakin Anda taat, semakin dalam Anda bertumbuh. Sebaliknya, jika Anda terus mengabaikan teguran itu, suara tersebut akan semakin pelan. Sampai suatu hari, Anda bisa berjalan dalam kegelapan dan mengira itu terang. Itulah sebabnya tanda ini sangat penting. Jika Tuhan masih menegur Anda, jika hati Anda masih terasa hancur ketika Anda jatuh dalam dosa, jika Anda masih berseru, "Tuhan, ubahlah aku," dan bukan, "Tuhan, terimalah aku apa adanya tanpa perubahan," maka bersyukurlah. Itu bukan kelemahan, itu bukan terlalu sensitif. Itu adalah bukti bahwa Anda milik Tuhan.
Hanya anak-anaknya yang dididik, hanya dombanya yang mengenali suaranya. Hanya mereka yang berada di jalannya yang merasakan dorongan untuk bangkit kembali setiap kali jatuh. Jadi jika Anda jatuh, bangkitlah, bertobatlah dengan cepat, taatlah tanpa menunda. Karena teguran bukan kutukan. Teguran adalah tanda bahwa Anda masih berada dalam pemeliharaan Sang Gembala. Dan jika Anda masih merasakannya, itu adalah tanda kelima bahwa Anda sedang berjalan di jalan Tuhan. Ada satu hal yang sering dilewatkan banyak orang ketika berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Mereka mengira Tuhan selalu berbicara dengan cara yang besar, dramatis, dan tidak bisa diabaikan. Mereka menunggu suara dari langit, tanda yang luar biasa, atau mujizat yang mencolok. Padahal, seringkali Tuhan berbicara dengan cara yang sangat sederhana. Ketika Anda benar-benar berada di jalannya, Anda mulai melihat pola. Anda mulai melihat konfirmasi ilahi dalam hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin Anda anggap kebetulan. Mazmur 37:23 mengatakan bahwa langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Bukan ditebak, bukan acak, tetapi diatur dengan sengaja. Artinya, Tuhan tidak hanya melihat hidup Anda dari jauh. Dia terlibat secara aktif. Dia mengarahkan, menyusun, dan menuntun setiap langkah Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Anda mungkin membaca satu ayat Alkitab secara acak, tetapi ayat itu langsung menjawab pergumulan yang sedang Anda alami. Anda mungkin mendengar sebuah khotbah yang seolah-olah berbicara langsung tentang doa yang Anda panjatkan semalam. Atau seseorang tiba-tiba menghubungi Anda dan mengatakan sesuatu yang persis dengan apa yang Anda butuhkan. Apakah itu kebetulan? Tidak, jika Anda berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan sering berbicara melalui pola, bukan hanya melalui peristiwa besar. Dia menggunakan pengulangan, waktu yang tepat, dan orang-orang di sekitar Anda untuk menegaskan arah yang Dia inginkan. Semakin dekat Anda berjalan dengan Tuhan, semakin peka Anda terhadap hal-hal ini. Anda mulai berhenti menganggap semuanya sebagai kebetulan. Anda mulai menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara terus-menerus. Melalui firman, melalui orang lain, melalui dorongan dalam hati, bahkan melalui pintu yang terbuka atau tertutup. Anda tidak lagi membutuhkan tanda besar yang mencolok, karena roh Anda mulai mengenali suara Tuhan dalam ritme kehidupan sehari-hari. Namun masalahnya, banyak orang terlalu sibuk untuk menyadarinya. Terlalu sibuk dengan dunia, terlalu fokus pada kekhawatiran, terlalu tenggelam dalam perbandingan hidup. Sehingga mereka melewatkan semua tanda yang sebenarnya sudah jelas. Mereka mencari sesuatu yang besar, padahal Tuhan sudah memberikan jawaban melalui hal yang sederhana. Jika Anda mulai melihat pola-pola ini, jangan abaikan. Ayat yang terus muncul berulang kali bukan kebetulan. Orang yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menguatkan Anda bukan hal acak. Rasa damai yang datang ketika Anda hendak mengambil keputusan penting bukan sekadar emosi. Itu adalah arahan. Tuhan jarang berteriak, tetapi Dia tidak pernah diam. Dia mengonfirmasi arahnya melalui damai sejahtera, melalui pola yang berulang, melalui orang-orang, dan melalui waktu yang tepat. Dan ketika Anda mulai menyadari semua itu, ketika Anda melihat bahwa hidup Anda tidak berjalan secara acak, tetapi ada tangan yang menuntun setiap langkah Anda, maka Anda sedang mengalami sesuatu yang sangat nyata. Anda sedang berjalan di jalan Tuhan. Mungkin jalan itu tidak mudah, mungkin tidak selalu jelas di mata orang lain, tetapi ada konfirmasi yang terus muncul, bahkan dalam hal-hal kecil. Dan itu adalah tanda yang sangat indah. Jika Anda mulai melihat hubungan antara peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup Anda, jika Anda merasa Tuhan sedang menyusun langkah demi langkah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, maka itu bukan imajinasi. Itu adalah bukti. Bukti bahwa Anda tidak tersesat. Bukti bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Bukti bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar. Dan jika Anda melihat konfirmasi seperti itu, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, itu adalah tanda keenam
bahwa Anda sedang berjalan di jalan Tuhan. Mari kita pahami satu kebenaran penting. Tuhan tidak menyelamatkan Anda untuk membuat Anda nyaman. Dia menyelamatkan Anda untuk mengubah Anda. Salah satu tanda paling jelas bahwa Anda berada di jalan Tuhan adalah ini. Anda sedang diregangkan keluar dari zona nyaman Anda. Anda mulai merasakan dorongan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda hindari. Anda merasa dipanggil untuk berbicara ketika Anda ingin diam. Anda didorong untuk mengampuni ketika Anda ingin menyimpan sakit hati. Anda diminta untuk melangkah dalam iman, bukan berdasarkan perasaan. Dan seringkali, Anda tidak merasa siap. Anda merasa tidak cukup kuat, tidak cukup layak, tidak cukup mampu. Tetapi justru disitulah Tuhan bekerja. Dalam 2 Korintus 12:9, Tuhan berkata bahwa kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya menjadi sempurna dalam kelemahan. Tuhan tidak menunggu Anda menjadi kuat. Dia bekerja melalui kelemahan Anda. Lihatlah tokoh-tokoh dalam Alkitab. Musa dipanggil berbicara, padahal dia merasa tidak pandai berkata-kata. Gideon dipanggil memimpin perang, padahal dia sedang bersembunyi. Petrus dipanggil berjalan di atas air, padahal dia ragu dan takut. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena iman tidak pernah bertumbuh di tempat yang nyaman. Anda tidak membutuhkan iman untuk tetap di tempat yang aman. Anda tidak membutuhkan iman untuk melakukan hal-hal yang sudah biasa Anda lakukan. Tetapi ketika Tuhan memanggil Anda untuk melangkah ke sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, disitulah iman mulai hidup. Jika saat ini Anda merasa tidak nyaman, jika Anda merasa tertantang, bahkan takut, jika Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, itu bukan tanda Anda salah jalan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membentuk Anda. Dia sedang membangkitkan potensi dalam diri Anda yang sebelumnya tersembunyi. Dia sedang mengeluarkan keberanian, iman, dan panggilan yang lebih dalam. Proses ini mungkin terasa berisiko, mungkin terasa berantakan. Anda mungkin meragukan diri sendiri, tetapi Anda tidak berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah memanggil Anda ke tempat yang belum Dia persiapkan. Dia tidak melempar Anda ke dalam situasi untuk melihat Anda gagal. Dia menuntun Anda untuk belajar berjalan bersamanya, bahkan di tengah ketidakpastian. Jadi, jangan lari dari proses peregangan ini. Terimalah, karena ketika Anda diregangkan, Anda sedang dibentuk. Ketika Anda tidak nyaman, Anda sedang bertumbuh. Dan ketika Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu tidak bisa Anda lakukan tanpa Tuhan, itu bukan peringatan. Itu adalah konfirmasi. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir. Tanda yang membuktikan semua yang sebelumnya nyata. Anda mulai menghasilkan buah yang bertahan. Yesus berkata dalam Yohanes 15:8 bahwa kemuliaan Bapa dinyatakan ketika kita menghasilkan banyak buah. Buah bukan sesuatu yang opsional. Buah adalah bukti. Tetapi buah yang dimaksud bukan sekadar kesuksesan, bukan popularitas, bukan juga pengaruh yang terlihat di mata manusia. Buah yang sejati adalah perubahan dalam diri Anda. Galatia 5:22-23 menjelaskan dengan jelas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Inilah tanda bahwa seseorang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Namun tidak berhenti di situ. Ketika Anda berada di jalan Tuhan, hidup Anda mulai berdampak pada orang lain. Bukan karena Anda berusaha terlihat hebat, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam Anda mulai mengalir keluar. Anda berbicara, dan orang lain tersentuh. Anda melayani, dan orang lain melihat kasih Tuhan. Anda berdoa, dan suasana berubah. Anda mengampuni, dan hati orang lain dilembutkan. Buah rohani tidak bisa dipalsukan. Dan yang paling penting, buah ini bertahan. Hal-hal yang berasal dari daging akan pudar. Motivasi yang dangkal akan habis. Pengaruh yang palsu akan hilang seiring waktu. Tetapi, buah yang berasal dari Tuhan akan tetap ada. Ia bertahan dalam badai. Ia bertumbuh seiring waktu.
Ia bahkan melampaui hidup Anda sendiri. Anda mungkin tidak pernah dikenal banyak orang. Anda mungkin tidak pernah tampil di depan umum. Tetapi jika hidup Anda membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, maka Anda sedang berjalan di jalan yang benar. Buah tidak selalu terlihat cepat, tidak selalu terasa besar, tetapi selalu meninggalkan jejak. Jadi lihatlah hidup Anda. Jika Anda melihat perubahan yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan, jika kehadiran Anda membawa orang lain lebih dekat kepadanya, jika hidup Anda memiliki dampak yang nyata meskipun tidak selalu terlihat, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa Anda sedang berjalan di jalan Tuhan. Jalan yang sempit tetapi membawa kepada kehidupan.